3 juta lebih uangku. Uang pribadi, uang sendiri, masuk kemari. Katanya 120 juta anggaran untuk membuat patung ini. Honor dan makan para pematung, kontraktor, pengawas, buat orang-orang yang berdatangan. 120 juta. 120 juta untuk semen, besi, bambu, batu, kayu, beton, bir, kambing, ayam, janda. 120 juta. 120 juta. 3 juta lebih kau menggasak uangku. Batok kepalaku hampir pecah mengurusi pembangunanmu. Kau membuatku berutang pada warga desa. Kau membuatku jadi perampok. 3 juta, itu yang bentuknya uang. Kau juga makan yang lainnya. Kau makan hartanya si Adeng, si Soma, juga Mayom. Dari mulai minyak tanah, pisang, pepaya, jagung, tak ada yang tersisa. Semuanya kau makan. Kau juga memakan otakku. Aku tahu di desa ini dipenuhi dengan berbagai peristiwa sejarah. Ada Kisobandi yang memberontak pada Belanda. Ada Mbah Darsan yang membakar tangsi. Ada perjuangan heroik Mayor Inta melawan Nika. Ada derita Kopral Utas yang dianiaya para separatis dari gunung. Semua tahu desa ini melimpah dengan peristiwa sejarah. Belum rempah-rempahnya. Ada Maunah yang harus jadi jubun lanfu. Suaminya menjalin rumusya sampai sekarang tak ada kabar beritanya. Aku juga tahu. Sudah selayaknya di desa ini ada monumen untuk mengenang jasa-jasa mereka. Pra-pelaku dan korban dalam sejarah. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Tak perlulah dikasih tahu oleh camat atau bupati sialan itu. Aku sudah tahu. Bukankah di sudut kebun dekat SD Impres ada bukti? Ada makam Kisobandi dan Mbah Darsan dengan prasasti Sigi Dada. Tak lupa juga tertulis di sana. Bebela lemah cai, lali rabi tegang pati. Tak usahlah camat itu ikut-ikutan ngomong. Aku sudah tahu. Sebagai kades, aku tahu apa yang diperlukan desaku. Sebagai kades, aku lebih suka menyalurkan dana ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Bukan ongkokan semen sepertimu. Emas, kesempatan emas. Kesempatan emas apanya? Aku nombok 3 juta. Itu yang dimaksud kesempatan emas. 3 juta lebih melayang. Tahu salah bupati itu bilang APBD menyisakan anggaran untuk pembangunan patung pahlawan. Tendernya nomor seanu, kepala proyeknya Bapak Anu, pelaksananya PT Anu. Tai kucing. Aku sih setuju-setuju saja, asalkan ada biaya dan yang mengerjakannya. Warga desaku pun tidak akan tinggal diam. Mereka pasti membantu. Katanya dana 120 juta itu tidak cukup, tidak tersisa. Bahkan warga desaku harus ikut nombok pula. Janjinya mau diganti. Diganti matamu, ha? Mana? 3 juta lebih. Belum beras, minyak, kelapa, hutang-hutang desa pada warga. Mana? Bapak Maha, Mas sudah tak punya uang buat besok. Tolonglah Emak. Kelapa yang dulu mau dijual kan diambil Eha. Eha bilang semuanya akan diganti. Kelapa Maha, tolonglah Emak. Bagaimana dengan belanja Emak besok? Ha, kalau saja Emak masih punya sesuatu, masih punya barang yang bisa dijual, mungkin Emak tak akan menagih-nagih begini. Tapi Emak sudah benar-benar bingung. Duit kelapa saja dulu. Biarlah untuk utang beras, jagung, dan yang lainnya itu terserah Eha mau dibayar kapan. Sekarang mah minta uang kelapa saja dulu, Ha. Uang kelapa, Ha. Malu sih malu, Emak teh menagih-nagih sama Eha. Tapi mau gimana? Eha kan tahu Emak sudah tak punya apa-apa lagi. Selain itu, Emak tak tahu harus minta tolong sama siapa kalau bukan sama Eha. Eha kan lurah, mungkin Eha mah punya sedikit duit. Duit kelapa saja dulu, mungkin cukup buat Emak dan si Tasem makan sehari 2 hari. Eha, sekali lagi, malu Emak teh menagih-nagih begini. Tapi mau bagaimana? Duit kelapa saja dulu, Ha. Eha, kenapa diam saja, Ha? Eha, ini Emak di sini, Ha. Ini Emak bukan patung. Eha dengar omongan Emak kan? Emak sudah tak punya uang. Gula, kopi habis. Bedak dan lipen si Tasem habis. Beras tak ada sebutir pun. Besok Emak mesti makan apa?
Masa emak harus puasa? Gimana atuh, Ha? Eha dengar omongan emak kan? Emak datang kemari mau menagih duit kelapa. Ha, emak sudah tak punya apa-apa, Ha. Ayam, emak kan masih punya ayam yang satu lagi. Ayam, emak harus menjual si Borontok. Teeling maneh mah Eha. Kamu tahu Eha, si Borontok teh sedang bertelur. Terlalu kamu, Ha, terlalu. Daripada emak harus menjual harta satu-satunya, lebih baik emak kelaparan. Moal, semuanya boleh kamu habiskan, tapi tidak si Borontok. Masa harta benda emak semuanya harus habis? Masa ayam yang tinggal seekor itu harus habis juga? Kamu tahu Eha, si Borontok teh sedang bertelur, bakal penyambung hidup emak dan si Tasem. Masa harus dijual juga? 7 ekor, Ha, 7 ekor. Nah, si Borontok 6 yang sedang pemanggang. Si Jalu jago emak 1. Tak seekor pun kamu bayar, Ha. Bukan saya yang makan. Sabodo teuing. Yang jelas emak datang kemari mau menagih duit kelapa. Sini bayar, biarin duit kelapa saja dulu. Sini bayar. Emak, bukan milik emak saja yang mampus. Semua juga sama. Hartanya, tenaganya, semuanya diperas habis. Saya nombok 3 juta, Mak. Beras si Adeng, minyak si Soma, jagung si Kusen, semen Kang Udin. Semuanya ludes. Bukan hanya milik emak saja. Semua orang, Mak. Semua warga. Jangan perut sendiri saja yang dipikirkan. Kalau saya punya, akan diganti, Mak. Kepala saya hampir pecah. Saya juga sudah tidak punya uang buat besok. Sini, Mak. Sini. Pahlawan ini sangat berjasa pada tanah air. Pengorbanannya tidak mungkin terbayar dengan minyak, beras, atau apapun yang kita sumbangkan, Mak. Tidak sebanding. Mak harus tahu itu. Kita harus kagum pada pahlawan. Walau harta benda kita ludes, kita harus tetap kagum. Siapa tahu pahlawan ini memberi berkah kepada kita. Siapa tahu pahlawan ini mengembalikan semua harta benda yang ludes dengan berlipat ganda. Mungkin saja pengorbanan kita membangun patung ini ada manfaatnya. Emak jangan terus-terusan menagih uang kelapa. Emak harus merelakannya. Sekarang emak pulang. Emak pulang. Suami emak yang pertama mati dibunuh Depon. Anak emak yang cikal mati dianiaya gerombolan. Suami emak, bapaknya si Tasem, mati dibunuh PKI. Anak ayah emak, bapak emak, habis juga. Ludas oleh pahlawan. Semuanya habis. Ludas oleh pahlawan. Ludas. Orang-orang kabupaten sudah tiba, Bu. Katanya sih mau ketemu Ibu. Atur saja sendiri bagaimana baiknya. Diatur bagaimana, Bu? Atur di mana tinggalnya, makan minumnya, beraknya, pikir sendiri. Jangan aku saja yang terus-terusan mikir. Iya, Bu. Satu lagi, Bu. Aneh, Bu. Anu apa? Ini Bu, katanya rombongan Pak Bupati akan tiba sekitar jam 8 di Sukawati dan Provinsi. Untuk peresmian, patung ini harus dikerubungi dulu dengan kain. Ibu juga diminta melaporkan siapa saja yang akan melakukan tanya jawab dengan para rombongan, terutama dari para pelaku sejarah yang masih ada. Selain itu, Pulis, dengar ya. Dari mulai fondasi patung sampai berdiri, aku sudah kurang tidur, kurang makan, kurang segala-galanya. Masa urusan seperti ini harus aku yang mengerjakan? Sekarang, kamu cari kain panjang. Kalau tidak ada, kamu pinjam sarung warga. Suruh si Soma menyambung-nyambungnya dengan mesin jahit. Untuk wawancara, tulis saja sembarangan orang yang sudah tua-tua. Beres kan? Baik, Bu. Ya, Bu. Kades, Apa lagi? saya disuruh Bu Sekdes. Katanya tamu dari kabupaten minta ayam, Bu. Bu Kades, Tangkap ayam Mayong. Gak usah ribut-ribut sama yang punyanya.
Kalau masih kurang, cari di kandang lain. Jangan sampai ketahuan. Kalau masih kurang juga, kalian pikir sendiri. Siap, Bu. Kami pamit dulu, Bu. Si Uli sama si Hansip kerjanya apa sih? Masa urusan seperti ini harus aku yang mengerjakan? Bu, saya nulis, Bu. Iya, kamu! Wah, Kades, rupanya di sini saya cari kesana kemari. Dari tadi juga memang di sini. Kades, itu Sekdes bagaimana sih? Memangnya kenapa, Sekdes? Saya kan minta ayam, kok malah dikasih ayam beneran? Terang saja atasan saya marah. Apa Sekdes gak mikir? Coba tolong kasih tahu sama Bu Kades, ayam, bukan ayam, ayam kampung. Bu Kades ngerti kan? Ayam kampung itu ayam yang dadanya montok. Oh, maksudnya ayam yang bukan ayam. Iya ayam. Sekdes, Sekdes. Sekdes! Iya, Bu, saya datang, Bu. Sini. Apa, Bu? Itu, putusan Bupati minta ayam, bukan ayam. Iya, ayam. Ayam kampung. Iya, Bu, ayam kampung. Ayam yang dadanya montok. Iya, Bu, ayam yang... Ngerti kamu? Cepat cari. Ngerti, Bu, siap, Bu. Ayo, Bu. Lo mau kemana? Ini ayam bagaimana? Bu Kades, ayam yang ini bagaimana, Bu? Nah, ayamnya ini kita sembelih saja. Nanti kan setelah makan ayam, atasan saja dicapai dan lapar. Ayam ini perlu disuguhkan juga. Artinya, Bu, setelah makan ayam, kok makan ayam lagi? Nah, ayo kita sembelih saja ayamnya. Bu, ini ayam bagaimana, Bu? Bu. Ayam. Kita sama anaknya Mak Eom. Di desa kita tidak ada lagi si Tatem, Bu. Apa dia mau? Kelihatannya dia malah senang, Bu. Ibunya tahu, Mak Eom. Apa saya perlu memberitahu Mak Eom? Aku tanya, Mak Eom tahu tidak si Tatemnya jadi ayam? Mak Eom tidak mengetahuinya, Bu. Saya ketemu si Tatem di rumah si Nesti. Bagaimana, Bu? Yaudah, serahkan. Siap, Bu. Pulis! Iya, Bu. Mau kemana kamu? Anak itu, Bu, mau ngurusin ayamnya yang satunya lagi. Ada perintah yang lainnya, Bu? Tidak. Pulis! Puas! Puas kamu pahlawan! 3 juta lebih rupanya belum cukup ya? Sekarang bukan hanya minyak, kelapa, gula kopi, bahkan ayam yang bukan ayam pun kau makan. Heh, pahlawan! Jangan diam saja! Rupanya kau suka ayam ya? Heh, ini otakku mau kau makan juga, ha? Hah? Ayam! Ayamku ada yang maling! Si Borontok ada yang maling! Ha, aku tahu ini pasti ulah anak buahmu. Ha, kamu jangan pura-pura tidak tahu. Tega kamu, Ha. Ayamku tidak aku, Ha. Tega sekali kamu, Ha. Mak tahu si Hansip dan si Ulis yang mengambilnya. Tega kamu, Ha. Kenteringan manen Mak Eha. Paehan aing teh, Ha. Kembalikan si Borontok, Ha. Sudah, Mak, sudah. Sudah bagaimana, Tatem? Ayam kita satu-satunya hilang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Sudah, Mak. Malu, Mak. Malu. Malu bagaimana? Si Borontok, Tatem, si Borontok. Mama terido, Eva. Sudah, atuh, Mak. Lihat, Tatem punya uang banyak, Mak. Kita bisa beli kopi lagi, bisa beli ayam lagi, bisa beli beras lagi. Ayo kita pulang, Mak. Malu, Mak. Malu. Terido, Eva sih. Bu, Kenapa ayam Kades? mungkin Mak Eom tahu si satunya jadi ayam yang berani sumpah dan aku tidak mau. Diam! Aku muak dengan segala tetek bengek ini. Dengar semuanya. Mulai sekarang, aku mengundur
gara-gara kamu Ansip. Mami nolak, Bun. Kamu yang bawa kita, Son. Kamu bayang. Ah, ini pasti gara-gara ayam. Ah, ini mah lain gara-gara patung. Gara-gara ayam. Gara-gara patung. Mana ngajak dulu lain. Kamu orang mana kamu nih? Tutup, ayo. Hei, jangan kemana lain. Hei.